Pemirsa, malam pergantian tahun menuju 2026 tinggal sehari lagi. Sejumlah lokasi di Jakarta mulai bersiap menyambut perayaan malam tahun baru. Salah satunya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat yang menjadi titik pusat perayaan malam pergantian tahun baru di kota Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan jurnalis ANTV Maulana Iqbal dan juru kamera Ihsan Riansyah dari sana. Selamat siang Iqbal, bagaimana persiapan di kawasan Bundaran HI dan sejumlah titik satu hari jelang malam pergantian tahun? Ya, selamat siang Helmut. Seperti yang dapat terlihat di belakang saya ini di mana panggung utama sudah berdiri begitu, dilengkapi juga dengan sejumlah ornamen pendukung. Di sebelah kiri kanan panggung ini sudah terlihat adanya sound system, lalu alat-alat musik dan juga LED atau videotron yang disiapkan di sekitar Bundaran HI ini, di mana memang progres dari pembangunan panggung ini dapat saya informasikan ada sekitar 80%. Di mana komponen utamanya ini sudah terpasang, hanya tinggal memasang sejumlah tribun atau tenda baik untuk VVIP seperti gubernur, wakil gubernur, dan tamu undangan serta pengisi acara. Dan juga untuk pemasangan barikade di sekitaran kawasan Bundaran HI. Dan memang Helmut tidak hanya di Bundaran HI yang menjadi titik perayaan malam tahun baru, namun setidaknya ada 8 titik, yakni ada di kawasan SCBD, Lapangan Banteng, Tamrin, Sarina, Duku Atas, Semanggi, dan juga FX Sudirman. Di mana untuk tema pada perayaan malam tahun baru di tahun ini, yakni temanya Jakarta untuk Indonesia, yang dimana Provinsi Jakarta ini menekankan perayaan dengan penuh keprihatinan begitu, dengan tidak adanya pesta kembang api, namun diganti dengan acara berupa doa bersama lintas agama di seluruh titik perayaan sebelum waktu pergantian tahun begitu. Dan tidak hanya itu, nanti juga akan ada sejumlah pertunjukan, baik itu konser musik, lalu juga ada pertunjukan drone dan juga video mapping. Ini yang akan mengangkat tema Sumatera terkait dengan empati momentum itu untuk perayaan tahun baru ini terhadap korban musibah yang berada di Sumatera. Dan juga pembangunan dari panggung ini ditargetkan akan rampung memang pada hari ini begitu, setidaknya pada malam hari. Untuk besok akan ada sejumlah persiapan-persiapan lainnya menjelang perayaan malam tahun baru. Dan seperti diberitakan sebelumnya bahwa Car Free Night ini akan berlaku pada esok hari, ya ini pada pukul 18 sampai dengan pukul 2 dini hari, di mana sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, tepatnya dari Bundaran Senayan sampai dengan Bundaran Tamrin, ini pada jam tersebut tidak bisa dilintasi, tidak bisa dilewati karena akan dilakukannya perayaan dan juga terdapat kerumunan massa begitu di titik-titik panggung berada. Sehingga diimbau untuk masyarakat yang ingin datang dan ingin merayakan tahun baru bersama keluarga, ini dapat hadir menggunakan transportasi umum, di mana terdapat sejumlah penyesuaian di transportasi umum, seperti misalnya di transportasi Transjakarta, ini terdapat penyesuaian 31 rute perjalanan, karena memang terdapat sejumlah titik-titik perjalanan yang dilewati oleh Transjakarta ini berada di Jalan Protokol sekitaran Sudirman Tamrin. Dan juga nantinya memang belum Transjakarta sendiri masih dapat beroperasional begitu, dan baru akan ditutup dan tidak boleh melintas di kawasan Sudirman Tamrin sekitar pukul 19 sampai dengan pukul 20. Sementara untuk transportasi MRT ini nantinya akan beroperasional lebih lama, yakni pada sampai pukul 2 dini hari, karena memang terdapat sejumlah stasiun-stasiun yang berada di titik-titik perayaan, yakni seperti Bundaran HI, Duku Atas BNI, Setiabudi Astra, Bendungan Hilir, Istora Mandiri, dan Senayan Mastercard. Selain itu juga untuk pelayanan LRT sendiri juga masih akan dibuka sampai dengan pukul 1 dini hari. Dan tidak hanya itu, untuk KRL sendiri juga akan ada penambahan perjalanan. Ini ada sekitar 45 tambahan perjalanan, sehingga akan memobilisasi masyarakat yang ingin merayakan tahun baru di Jakarta. Di mana dari 45 perjalanan ini terbagi menjadi 20 perjalanan lintas Bogor, 12 perjalanan lintas Cikarang, 4 perjalanan lintas Rangkas Bitung, 2 perjalanan Tanjung Priuk, dan 7 perjalanan Tangerang. Dan nantinya KRL juga akan beroperasi sampai dengan pukul 3 dini hari. Dan bagi masyarakat yang memang ingin datang dan membawa kendaraan pribadi, ini disediakan juga sejumlah titik-titik kantong parkir yang berada di sekitaran panggung. Dan untuk di panggung Bundaran HI sendiri terdapat titik
parkir, yakni di Wisma Nusantara, Plaza Indonesia, dan Grand Indonesia. Sementara itu, Helmut. Laporan lengkap Anda, jurnalis NTV melaporkan langsung dari Bundaran HI. Selamat bertugas kembali.